Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Putra Febrian. NPM saya 2025 44500071 dari kelas R1A. Di sini saya akan membawakan materi turunan kalkulus dalam bentuk PowerPoint. Langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu ada pengertian turunan. Turunan adalah ukuran perubahan nilai fungsi terhadap perubahan kecil pada variabel bebasnya. Rumus dasar adalah f aksen dalam kurung x sama dengan lim h mendekati 0. F dalam kurung x tambah h min f dalam kurung x. Lalu ada interpretasi geometris. Secara geometris, turunan menunjukkan kemiringan garis singgung pada grafik fungsi di titik tertentu. Jika kemiringannya positif, grafik naik. Jika negatif, grafik turun. Lalu ada notasi turunan. Turunan dapat ditulis dengan berbagai notasi seperti f aksen dalam kurung x, dy atau dx, df dalam kurung x atau y aksen. Semua notasi ini menggambarkan konsep yang sama. Lalu ada rumus dasar turunan. Beberapa aturan dasar seperti x pangkat n aksen sama dengan n pangkat n x pangkat n dalam kurung n min 1. Lalu ada c aksen sama dengan 0, c dikali f dalam kurung x aksen sama dengan c dikali f aksen dalam kurung x. Rumus ini menjadi dasar dalam menghitung turunan fungsi yang lebih kompleks. Lalu ada turunan fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi yang tersusun dari pangkat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya f dalam kurung x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2x tambah 5, maka f aksen x sama dengan 6x ditambah 2. Lalu yang selanjutnya ada aturan penjumlahan dan selisih. Turunan dari penjumlahan dua fungsi adalah penjumlahan turunannya. Demikian juga dengan selisih. Yaitu rumusnya adalah f ditambah atau dikurang g aksen sama dengan f aksen ditambah atau dikurang g aksen. Lalu selanjutnya adalah aturan perkalian. Jika terdapat dua fungsi yang dikalikan, gunakan aturan perkalian fg aksen sama dengan f aksen g ditambah fg aksen. Contoh, jika f dalam kurung x ditambah x pangkat 2 dan g dalam kurung x sama dengan sin x, maka fg aksen sama dengan 2x sin x ditambah x pangkat 2 cos x. Lalu ada aturan pembagian. Untuk pembagian dua fungsi berlaku rumus f atau g aksen sama dengan f aksen g dikurang fg aksen atau g pangkat 2. Rumus ini penting rumus ini penting untuk fungsi dan berbentuk pecahan. Selanjutnya adalah aturan rantai. Aturan rantai digunakan untuk fungsi majemuk atau fungsi di dalam fungsi lain. Rumusnya adalah d atau dx dalam kurung f dalam kurung g dalam kurung x sama dengan f aksen dalam kurung g x g aksen x. Selanjutnya adalah turunan fungsi trigonometri. Beberapa turunan dasar fungsi trigonometri seperti dalam kurung sin x aksen sama dengan cos x. Lalu cos x aksen sama dengan min sin x. Lalu ada tan x aksen sama dengan secant kuadrat x. Turunan ini banyak digunakan dalam fisika dan teknik. Lalu ada turunan fungsi eksponen, yaitu e pangkat x aksen sama dengan e pangkat x. Lalu bawahnya ada a pangkat x aksen sama dengan a pangkat x in ln a. Fungsi eksponen sering muncul pada model pertumbuhan dan peluruhan. Selanjutnya ada turunan fungsi logaritma. Rumus turunan logaritma adalah dalam kurung ln x aksen sama dengan 1 atau x. Lalu ada logaritma a x aksen sama dengan 1 atau dalam kurung x ln a. Digunakan untuk memodelkan fenomena yang bersifat logaritmik.
Lalu ada contoh soal di sini yaitu cari turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 7. Penyelesaiannya itu digunakan aturan pangkat. Jadi hasilnya f aksen dalam kurung x sama dengan 15x pangkat 2 dikurang 4x. Lalu ada contoh soal 2, tentukan turunan dari y sama dengan 2x pangkat 2 tambah 1 dalam kurung x pangkat 3. Gunakan aturan perkalian. Jadi y aksen sama dengan dalam kurung 4x. X dalam kurung x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 1 dalam kurung 3x pangkat 2 sama dengan 10x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2. Lalu ada aplikasi turunan. Turunan digunakan dalam berbagai bidang, menentukan kecepatan dan percepatan dalam fisika, menentukan titik maksimum dan minimum, dan menganalisis efisiensi dan optimasi dalam ekonomi dan teknik. Lalu ada turunan tingkat tinggi. Turunan kedua dan seterusnya digunakan untuk analisis yang lebih mendalam. Contoh f aksen dalam kurung x menunjukkan percepatan atau kelengkungan grafik fungsi. Lalu selanjutnya ada grafik dan interpretasi. Garis singgung pada suatu titik menunjukkan arah perubahan fungsi. Jika garis singgung semakin curam, maka laju perubahan fungsi semakin besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.